Salam untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Tula Info Sosial, tempat kita berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain atau informasi relevan lainnya. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Di video kali ini Bapak Ibu ada informasi terbaru mengenai yang terkait Menpak RB putuskan tahap tes pada pengangkatan P3K hanya formalitas, tenaga honorer bakal diangkat P3K kecuali kategori ini. Untuk itu langsung saja kita pada informasinya. Informasi ini yang dibuat oleh media nasional yang ayobandung.com yang tayang pada 15 September 2024 ini. Dengan judul Menpak RB putuskan tahap tes pada pengangkatan P3K hanya formalitas. Tenaga honorer bakal diangkat P3K kecuali kategori ini. Selanjutnya, Lengkong ayobandung.com Menpak RB putuskan tahap tes pada pengangkatan P3K hanya formalitas, bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K kecuali kategori ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tenaga honorer tengah menghitung hari untuk diangkat menjadi P3K sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN 2023. Dalam menurut Undang-Undang ASN 2023 tersebut bahwa pengangkatan menjadi P3K menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang ASN 2023 bahwa penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024, yang dimana Bapak Abdullah Azwar Ana selaku Menpak RB telah mengungkapkan bahwa tenaga honorer akan melalui tahap tes seleksi pada pengangkatan P3K 2024. Namun kendati demikian, Menpak RB mengimbau agar tenaga honorer tidak khawatir dengan adanya tahap tes pada pengangkatan P3K. Dikutip dari laman dpr.go.id pada Minggu 15 September 2024, bahwa Menpak RB mengungkap bahwa tahap tes untuk tenaga honorer hanya sebatas formalitas saja. Jadi Bapak Ibu semua, ada sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, ini diujar Anas. Dan sebelumnya, rencana perlakuan tahap tes untuk tenaga honorer pada pengangkatan P3K sempat ditentang oleh Komisi 2 DPR, yang dimana Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Junimart Girsang, sempat menyarankan agar tenaga honorer yang bekerja lebih dari 5 tahun tanpa putus bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes. Namun nyatanya tahap tes tetap diberlakukan untuk tenaga honorer pada proses pengangkatan P3K tahun 2024. Informasi ini dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Minggu 15 September 2024. Dan Junimart Girsang akhirnya mengungkap bahwa tahap tes yang dilakukan oleh tenaga honorer hanya sebatas formalitas saja. Bapak Ibu semua, terkait dengan ujian, saya pernah bertanya kepada kementerian dan kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk memverifikasi saja ya Bapak Ibu. Jadi hanya sebuah formalitas saja supaya semua punya NIP. Ini ujar Junimart. Namun ternyata tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Dan terdapat kategori tenaga honorer yang tidak akan diangkat menjadi P3K, yaitu mereka yang tidak lolos verifikasi dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hal tersebut sesuai Undang-Undang ASN 2023 bahwa Pasal 66, di mana yang dimaksud dengan penataan tenaga honorer yaitu termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.
Oke Bapak Ibu, demikian informasi mengenai Menpa RB yang memutuskan bahwa tahap tes pada pengangkatan P3K hanya formalitas. Oleh karena itu, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K kecuali kategori ini. Sekian informasi yang dapat saya bagikan untuk Bapak Ibu semua calon-calon pegawai ASN. Dan jangan lupa support channel ini, terlebih kepada Bapak Ibu yang mungkin baru mampir di channel ini dan yang mungkin baru saja mendapatkan informasi melalui channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.